banget istilahnya cuan troopers yang juga ingin istilahnya bisa mendengarkan insight lah bro ya dari lo mengenai strategi mengamalkan investasi di kala market konsolidasi begitu ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita kan IHSG hari ini juga turun ya bro ya, Ya, 0,59% begitu. Dan kalau misalnya gue lihat juga selama 5 hari juga kita itu masih turun nih 0,58% juga ya. gitu kan. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu, tanggapan bro Arvin gimana nih? Secara general aja melihat kondisi market sekarang nih, apa tanggapannya? Oke, kalau kita lihat market bulan Agustus ya, bro. Hmm. Memang market bulan Agustus ini kita bisa bilang sedikit volatilitasnya sedikit rendah, Mhm. dan juga kalau kita lihat memang secara volume kan juga turnovernya juga nggak tinggi banget Iya, iya. gitu ya untuk turnovernya. Jadi memang kita bisa bilang bahwa volatilitas sangat tinggi, terutama terakhir itu kan ada berita mengenai ini ya, Evergrande bangkrut Hmm. ya, akhirnya file for bankruptcy di US, Hmm. dan juga follow dari Chinese property yang lain ya, juga ngikutan Hmm. gitu. Nah, masalahnya itu sebenarnya bukan di Chinese property-nya, bro, tapi masalahnya itu ada di beberapa trust fund di China sana itu juga invest di surat utangnya Chinese company ini gitu. Nah, Hmm. itu yang Hmm. jadi masalah, bro, karena banyak sekali Chinese company ini punya utang dalam denominasi dolar USD ya. Hmm. Dan permasalahannya adalah kalau kita lihat memang perusahaan-perusahaan China ini bermasalah di pembayaran utang dan kuponnya, karena kita tahu sama-sama demand di sana belum recover back, itu satu. Yang kedua, inflasi di China itu tidak setinggi itu untuk Hmm. supaya dari bank sentralnya itu menaikkan suku bunga, bro, yang mana itu membuat Chinese yuannya juga terdepresiasi terhadap dolar gitu. Nah, Hmm. jadi mereka bayar kuponnya berat banget nih ceritanya. Nah, akhirnya Hmm. banyak trust fund yang bermasalah. Dan Hmm. terakhir itu ada yang namanya Chongqing Capital kalau nggak salah. Itu juga bermasalah nih trust fund-nya. Dan terjadi protes yang cukup masif juga di China sana. Meskipun mereka bukan yang top ya. Hmm. Tapi itu menjadi Hmm. satu gambaran bahwa ada masalah nih di trust fund-nya China juga gitu. Nah, ini yang lagi dilihat Hmm. kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China terkait ini. Apakah mereka mau melakukan bailout, tapi kondisi sekarang mereka sementara ini tidak mengambil opsi bailout Hmm. itu. Yang mereka lakukan Hmm. adalah perusahaan properti China ini berusaha sell asetnya dulu untuk supaya bisa nge-cover utang obligasinya. Sementara ini seperti itu sih kondisinya. Oh, oke. Thank you ya, bro ya. Jadi kalau misalnya dari jawabannya Arfi berarti ini banyak ada sentimen mostly dari China begitu ya, Betul. yang bisa dibilang mengakibatkan salah satu dampak kenapa market kita juga sekarang konsolidasi begitu. Betul Iya, ya? betul. Betul. Oke. Oke. Kira-kira adakah sentimen-sentimen lain begitu yang mungkin teman-teman cuan troopers juga bisa perhatikan atau mungkin juga bisa pantau nih gitu kan perkembangannya yang bisa menjadi salah satu akibat juga dari IHSG kita itu konsolidasi gitu atau kelihatannya seperti banyak investor itu masih wait and see. Oke, kalau kita Mm. lihat memang yang jadi concern juga adalah indikator ekonomi Amerika ya bro ya. Mm. Memang di Mm. bulan Agustus ini memang nggak ada Fed meeting memang. Mm. Cuma di Mm. akhir September itu kalau saya nggak salah ingat itu ada satu Fed meeting lagi ya setelah bulan Juli kemarin. Nah, Mm. saya kemarin memprediksi gitu ya bro ya, bahwa bulan Agustus ini agak sedikit adem setelah Mm. Fed meeting sudah nggak ada nih, gitu kan. Ya, Nah, ya. ternyata yang di luar ekspektasi adalah yang tadi, yang Mm. saya cerita baru beberapa hari lalu, itu muncul cerita lagi soal properti China yang bermasalah. Mm. Dan itu merembet ke trust fund dan sebagainya. Dan Mm. even kalau kita lihat kemarin itu kan ada cerita soal Michael Burry ya, yang melakukan Ya. short di US Oh stocks iya ya. iya iya. Nah, itu juga menjadi salah satu sentimen juga. Tapi memang kalau kita lihat sebenarnya data ekonomi Amerika itu kan terdrive oleh inflasi, lalu core Hmm. inflation dan sebagainya gitu ya. Nah, Hmm. sekarang yang mau kita tanyakan adalah dengan kenaikan suku bunga yang luar biasa gitu ya. Ini gimana Hmm. sih dampak ke inflasinya? Ini yang masih menjadi Hmm. pertanyaan.
Dan even yang terakhir pun kalau saya nggak salah ingat, inflasinya itu naik ya dari 3% jadi 3,2%, meskipun lebih rendah dari konsensus 3,3. Dan kemungkinan di bulan depan mungkin akan ada terjadi kenaikan inflasi lagi, karena mengingat harga oil itu juga sudah naik dari $70 jadi 80 sekian dolar. Nah, ada kemungkinan dana inflasi juga akan naik ke depannya. Nah, inilah yang menjadi satu katalis di mana kira-kira Fed akan naikin suku bunga lagi nggak ya di bulan September? Ini yang menjadi pertanyaan besarnya investor semua, karena investor mengekspektasikan bahwa di bulan September tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Nah, ketika terjadi kenaikan suku bunga lagi, maka ini akan menjadi surprises kan, termasuk seperti yang China ini kan juga salah satu surprises juga di market. Kita juga nggak tahu, loh ternyata kok seperti ini kejadiannya di properti China, dan perlambatan yang terjadi itu beneran real, yang terjadi itu ini loh gitu. Jadi seperti itu sih bro, kalau yang gue lihat gitu ya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman cuan troopers ya, penjelasan dari Bro Arvin ini ya. Jadi memang istilahnya banyak ketidakpastian begitu ya di luar ya secara global yang juga mungkin berdampak terhadap psikologis daripada pelaku pasar begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih bro ya, aku mau ngabarin dulu nih sama teman-teman cuan troopers yang lagi nonton, kalau misalkan ada pertanyaan seputar topik dan juga saham-saham mungkin yang sedang kalian pegang atau tertarik, boleh ditanyain di comment section atau enggak di question box-nya ya teman-teman ya. Boleh ya Bro Arvin ya, nanti kita towards the end ya, towards the end kita tanya-tanya gitu ya, tanggapan-tanggapannya Bro Arvin bagaimana nih mengenai saham-saham yang di-mention sama teman-teman cuan troopers. Dan aku juga mau kasih tahu kalian semua yang nonton malam hari ini, kalau misalnya ada yang terlambat joinnya, boleh nanti lihat aja di IG Sukor Sekuritas, karena live ini akan di save ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi Bro Arvin, thank you banget ya tadi penjelasannya dari awal nih mengenai what's happening di China begitu kan, dan juga ekspektasi dari suku bunga gitu kan di Amerika Serikat gitu kan. Apalagi tadi lu juga mention mengenai Michael Burry ya, itu kan salah satu dari film apa tuh judulnya? The Big Short. The Big Short ya, pasti teman-teman Short juga tahu nih gitu kan, dia nge-short ya. Teman-teman bisa cek lagi di beritanya gitu ya, mengenai apa yang dia lakukan, dan itu ini kan menggemparkan juga gitu kan, atau enggak nggak menggemparkan, mungkin lebih ke arah bagaimana ya, jadi membuat banyak orang was-was lah ya, investor sebagai kurang lebih seperti begitu. Nah, tapi kan ini semua ini keadaan global nih bro ya, dari luar begitu kan, sentimen-sentimen yang tidak datang dari negara kita sendiri. Kalau lu ngeliat negara kita sendiri gimana nih dengan data-data ekonomi yang ada, menurut lu apakah kita sebagai investor Indonesia begitu kan harus tetap tenang saja, atau mungkin kita juga harus berjaga karena mungkin ada beberapa data ekonomi kita yang bisa dibilang kurang menyenangkan begitu baru keluar, atau mungkin ada beberapa data ekonomi yang bisa lu share juga nih yang bisa jadi pegangan buat teman-teman cuan troopers untuk tidak khawatir begitu dengan keadaan market sekarang. Oke, kalau kita bilang dari dalam negeri ini sangat justru sangat berbeda ya dari China ya. Memang kalau kita lihat dari permintaan domestik kita masih bagus, meskipun ekspor impor cenderung turun ya, karena memang permintaan di luar kan juga sudah mulai berkurang ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Dulu misalnya ada beberapa yang masih impor komoditas kita, sekarang mulai slowing down ekonominya, jadi nggak seimpor sebanyak itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari domestik memang masih bagus ya. Kalau kita lihat Q2-nya bahkan lebih tinggi dari konsensus gitu untuk GDP-nya ya. Dan indeks keyakinan konsumen juga masih cukup baik ya. Cuma memang seperti yang gue bahas di live kita sebelumnya Bro Jo, memang kita bisa lihat bahwa ekonomi kita ini nggak rata bro. Memang kita lihat yang mid high itu bagusnya minta ampun, tapi yang mid low setengah mati. Teman-teman mungkin bisa lihat, cek di sekitar teman-teman gitu ya. Mungkin bisa cek misalnya, oh gimana sih kira-kira misalnya seperti orang-orang yang mungkin pedagang kaki lima dan sebagainya. Teman-teman coba beli dagangannya dan tanya ke mereka, kira-kira mereka itu penjualannya sudah balik nggak sebelum pandemi.
rata-rata yang dari observasi gue ya Bro Jo ya, maksudnya Iya. gue kan turun ke lapangan juga, dan Mm-mm. memang mereka itu omsetnya cenderung turun Bro dibandingkan 2019 ya. Hmm. Jadi mereka tuh belum recover sebenarnya, dan itu kelihatan juga dari beberapa data, termasuk data Bank Indonesia juga. Ketika kita lihat pengeluaran yang 1 sampai 2 juta, mereka secara confidence level untuk spending gitu ya, confidence level untuk spending itu mereka cenderung turun Bro. Di tengah yang lainnya naik. Nah, ini kan Hmm. jadi kelihatan jelas sekali bahwa ini itu memang benar terjadi di lapangan gitu. Karena kalau Hmm. kita lihat sebenarnya dengan komoditas kita kemarin yang naik dan spill over dari semuanya, Hmm. seharusnya ekonomi kita tuh rising-nya GDP-nya harusnya lebih dari 5% seharusnya. Tapi Hmm. dengan catatan ya merata gitu pertumbuhan Hmm. ekonominya. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi kita sangat baik gitu ya, inflasi itu kan juga cenderung turun ya. Sedangkan negara Hmm. lain itu malah bagus banget gitu. Kalau kita lihat inflasinya memang naik, tapi GDP-nya naik. Karena kita harus ngerti juga Bro Jo, bahwa GDP naik itu didrive juga oleh price Hmm. gitu. Nah, ketika price Hmm. naik, quantity tetap sama, ya GDP-nya pasti naik gitu. Termasuk kayak Jepang Hmm. kemarin yang naik 6%. Yang kemarin naik 6%. Iya, mereka inflasinya juga lumayan gitu. Ketika menaikkan harga, quantity tetap sama. Yang penting kan purchasing power-nya tetap. Nah, mereka ekonominya rising gitu. Nah, sedangkan kita justru inflasinya karena cuma rendah gitu ya, itu yang menyebabkan data ekonomi kita itu tidak sebaik yang seharusnya kita perkirakan. Meskipun Hmm. kita sudah cukup bagus gitu, bisa resilient Hmm. dari zaman COVID gitu. Nah, Hmm. inilah yang gambaran-gambaran ini yang mungkin bisa menjadi gambaran secara luas gitu dari ekonomi kita. Gitu sih, Bro Jo. Wah, ini lengkap banget. Aku suka banget ya jawaban-jawabannya teman-teman Cuan Troopers. Jadi memang bisa dibilang eh, tidak sebaik ekspektasi begitu kan, tapi tetap masih terhitung bisa dibilang baik lah ya Iya, dibandingkan dengan betul. dari sekitar kita begitu ya teman-teman ya. Oke, ya ya ya. Nah, kalau misalnya mungkin sekarang sebelum kita membahas langsung gitu ya secara mendetail bagaimana strategi investasi gitu ya di kala market konsolidasi, gue mungkin mau nanya dulu sedikit-sedikit lah, tipis-tipis aja. Lu kan udah mention nih beberapa sentimen-sentimen yang sedang terjadi begitu ya di luar, dan tadi lu juga udah mention nih mengenai data ekonomi kita juga, dan lu udah lihat nih secara di lapangan langsung. Nah, menurut lu untuk di semester kedua ini atau di akhir sisa tahun ini, bro, ya, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang masih oke nih buat teman-teman cuan troopers untuk perhatikan, atau enggak bisa juga dibilang bahasanya sektor-sektor yang steady begitu, atau malahan bisa menjadi apa ya, populer atau enggak menarik nih untuk di sisa Iya. akhir tahun ini, boleh saya? Oke, sebenarnya gini Bro Jo, kalau kita lihat kan di second half ini akan cerita soal pemilu ya. Kita bakal Ah, ya, banyak sekali ya. media-media lokal soal pemilu, lalu partai politik dan teman-temannya gitu ya. Nah, kita harapkan memang dana pemilu ini cair ke masyarakat supaya terutama yang middle low income ini bisa dapat power lagi untuk spending. Ini kan yang Hmm. masalah kan yang bawah nih, yang middle low ini yang lagi kesulitan. Nah, kita harap dengan itu maka purchasing power mereka bisa lebih tinggi, dan biasanya kan identik dengan ini ya bro ya, kalau misalnya kita bilang pemilu identik dengan bansos kan gitu. Nah, Nah, iya, bansos iya. ini kan ibaratnya ya oke, dia beli dari pabrik terus dia distribusi ke desa-desa, kampung-kampung gitu. Dan ini ditambah lagi dengan harga komoditas yang mulai turun kan, yang mana harga komoditas ini adalah main driver untuk produksi dari consumer goods Hmm. ini. Nah, berarti profit margin mereka juga akan meningkat gitu kan, seiring dengan Hmm. revenue yang mungkin bisa meningkat gitu. Nah, jadi kalau gue lihat consumer goods ini akan jadi menarik di second half gitu. Cuma kita mau Hmm. lihat implementasinya seperti apa. Memang kalau kita lihat dari masa kampanye di tahun ini gitu ya, meskipun pemilunya barengan ya bro ya, tapi masa kampanye itu cenderung pendek. Karena kalau kita lihat Hmm. dari Oktober itu pendaftaran capres terakhir, capres cawapres, begitu juga dengan DPR, sampai Februari, pemilihan Februari. Padahal biasanya tahun-tahun sebelumnya itu bisa setahun lebih gitu. Nah, Iya, iya, iya. ini yang menjadi salah satu kita lihat ada concern di situ. Cuma kalau kita lihat
kita berharap bahwa dengan terjadinya dana pemilu yang cair dan sebagainya, itu akan meningkatkan purchasing power masyarakat. Itu yang kita harapkan gitu. Ya, ya, ya. Oke, iya setuju banget ya bro ya, dari purchasing power masyarakat Indonesia juga menjelang pemilu itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama juga gitu. Dan aku ngelihatnya kalau misalnya contohnya dari sektor telekomunikasi begitu ya bro, Hmm. itu kira-kira dari biasanya emiten-emiten media begitu kan biasanya kalau misalnya ada pencitraan gitu ya, calon Iya, pemimpin ya. dan sebagainya itu kan ya ekspektasinya pendapatan dari iklan gitu kan bisa Hmm. berpotensi meningkat gitu kan dibandingkan hari-hari biasanya. Itu juga bisa menjadi eh, salah satu faktor juga nggak ya Bro Arvin ya kira-kira gimana? Oke, kalau kita bilang mungkin lebih ke arah, kalau saya ya, mungkin Hmm. lebih ngelihatnya itu dari telekomunikasinya bro, daripada media ya. Kalau saya Oke. ngelihatnya lebih ke telekomunikasi. Kenapa kok telco? Karena telco ini kan hubungan dengan penetrasi internet, dan sekarang kan lebih banyak orang yang nonton TikTok gitu daripada Ah, nonton TV gitu. Kurang lebih seperti itu ya. betul. Jadi memang kalau kita lihat berarti penetrasi data akan jauh lebih banyak di telekomunikasi. Tapi yang kita harus lihat adalah telekomunikasi ini juga selektif, bro. Karena Hmm. telekomunikasi ada perusahaan telco yang mungkin jangkauannya sudah sangat luas gitu. Misalnya dari Sabang sampai Merauke dia ada gitu. Ada juga yang masih ibaratnya masih ada room for growth. Nah, Hmm. kita justru melihat perusahaan telco yang ada room for growth-nya gitu. Contoh Hmm. misalnya Telkom gitu. Dia sudah dari Sabang sampai Merauke memang dia menguasai. Nah, kita harap dengan telco-telco yang lain, kita berharap mereka bisa ekspansi ke luar Jawa. Itu yang kita harapkan gitu. Hmm. Nah, dengan Hmm. mereka ekspansi keluar Jawa, maka berarti ada additional revenue gitu dari pulau yang Hmm. lain gitu. Nah, yang gue lihat lebih ke arah sananya. Kalau media itu beratnya dari financial statement-nya kan banyak sekali media yang beralih ke digital ya. Dari Hmm. perusahaan yang konvensional yang jualan TV dan sebagainya, mereka juga kemarin kena TV set top box itu yang kemarin dimatiin semua analog itu. Nah, itu kan butuh waktu kan mereka untuk recover juga. Jadi digital itu kan butuh waktu. Ditambah lagi mereka juga masalah dengan konten-konten yang di digitalnya, karena konten-konten di digital itu untuk produksi itu mahal sekali Hmm. gitu. Capex-nya itu mahal, dan Hmm. mereka dengan capex yang segitu mahal, mereka harus ibaratnya menggunakan net profit yang dari TV ini untuk nge-cover biaya ini gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat laporan keuangan MNCN, SCMA Hmm. tidak sebagus yang kita kira gitu. Nah, meskipun terlepas dari mereka punya hak siar Piala Dunia waktu itu, mereka punya hak siar apa-apa, tetap aja mereka nggak bisa produce, nggak bisa generate net profit yang luar biasa, karena tadi mereka harus anggarkan capex buat konten-konten mereka. Contoh SMA ada video.com, Hmm. MNCN ada RCTI gitu kan di sosial di itunya, dan itu capexnya besar sekali. Jadi seperti itu sih bro. Oke, thank you bro, udah menjawab banget ya dari pertanyaannya ini. Aku yakin banget nih membantu Cuan Troopers juga, istilahnya bagaimana melihat atau memposisikan diri mereka dari sentimen-sentimen menjelang pemilu ya, apalagi tadi membahas tentang sektor telekomunikasi begitu. Oke, nah pertanyaan aku mau coba switch lagi dikit nih di angle yang berbeda. Kalau menurut lo gimana sektor yang di sampai akhir tahun ini, betul bisa dibilang di tahun ini lah ya, sampai selesai itu masih kurang menarik bro, kira-kira begitu kan. Mungkin ada teman-teman cuan troopers juga yang mungkin malam hari ini gitu kan, yang berpikir kira-kira gue nggak mau nih salah investasi di sektor ini karena bisa dibilang pamornya udah nggak ada atau lagi nggak hot aja. Nah kalau misalnya dari tanggapan lu sendiri kira-kira ada nggak sekarang sektor yang bisa dibilang kurang oke gitu. Kan obviously ada sektor yang lebih menarik. Kita nggak bilang jelek ya. Mungkin Ya, memang lagi kalah pamor aja daripada sektor yang lain nih. Boleh dimention ya kira-kira sektor apa nih yang perlu diperhatikan? oke. Kalau sektor-sektor yang mungkin agak kurang pamornya gitu ya, mungkin yang sekarang ini masih batu bara ya, yang masih masih ini ya, 2022 menjadi primadona, 2023 jadi kurang begitu oke gitu untuk 2023-nya gitu. Jadi ini justru justru kalau kita bilang bahwa
di call-callan ini memang masih kurang sinarnya gitu ya. Setelah 2022 dia bagus banget Iya. gitu. Nah, Iya. satu lagi mungkin teknologi ya. Kayaknya teknologi ini juga masih ini terkendala dengan masalah suku bunga, lalu net profitnya dia masih ini gitu ya. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan oleh perusahaan tech. Tapi tidak semua perusahaan tech. Ada beberapa perusahaan tech yang gue lihat secara teknikal sudah mulai oke, flow-nya juga sudah mulai masuk. Tapi ya itu, sentimen nanti mengenai suku bunga dan sebagainya ini akan menjadi satu kendala lagi untuk naikin harga sahamnya gitu.